Halo teman-teman sekalian, saya punya satu produk lagi dari Wayin untuk dibahas. Kalau di video kemarin kita membahas Wayin ZRDR untuk CO2 regulator untuk tabung isi ulang dan juga splitter ya. Dan sekarang kita punya sebuah kit untuk CO2 DIY Chisot atau Citron Baking Soda. Bentuknya seperti ini, kemasannya kita coba buka ya, unboxing. Nah, di dalamnya kita sudah mendapatkan selang, kemudian ada beberapa perlengkapannya, dan ini barang utamanya. Dengan membeli kit ini kita tetap harus punya 2 buah botol untuk membuat larutan CO2 Citron Baking Soda. Jadi botolnya kita belum dapat, baru dapat tutupnya aja 2. Ya cukup praktis seperti ini ya, jadinya nggak ribet gitu, botolnya nggak goyang kemana-mana. Terus di sini kita juga punya seal karet untuk backup. Di sini sudah ada sealnya 2, dan satu lagi terakhir ada buku panduan. Nah, bukan buku sih ya, kertas panduan nih, ada cara merangkainya seperti apa, nanti kita praktek sama-sama ya. Dan untuk kit dari Wayin ini sebetulnya ada 3 tipe juga. Yang pertama itu yang polosan seperti ini, nggak ada apa-apanya, itu harganya sekitar 160-an ribu. Yang kedua yang pakai bubble counter, dapat bubble counter metal seperti ini ya, nambah-nambah 50.000 lah, 210-an. Terus yang ketiga itu yang dengan solenoid. Nah kebetulan yang dengan solenoid pas di tokonya lagi kosong, jadi nggak bisa beli itu. Jadi saya pakai paket yang B, yaitu yang menggunakan bubble counter metal. Bubble counternya seperti ini. Seperti biasa, ini tutupnya dilepas dulu untuk memasukkan bubble counternya. Nah, nanti seperti ini ya, sampai kencang. Dan untuk mencoba paket dari Wayin ini, saya juga sudah menyiapkan citron dan baking sodanya. 2 buah botol sudah saya siapkan. Ini berisi sekitar 100 gram citron dan 100 gram baking soda yang akan kita buat. Dan tidak lupa juga air putih secukupnya untuk membasahi si citron dan baking soda, terutama di sisi citronnya, supaya citronnya bisa mengalir ke baking soda. Ini kita pinggirkan dulu sebentar karena kita mau merangkai si kit ini. Yang saya pasang hanya bola di sisi botol citron aja. Botol citron itu ada di A, jadi di sini udah tandanya A sama B. A untuk citric acid, B untuk soda. Bola ini saya pasang di sisi botol citron supaya larutan citron bisa mengalir ke botol baking soda. Sisanya biarin aja dia, larutan citronnya netes-netes sendiri biar. Oke, setelah selang ini dan juga bola pemberat sudah terpasang di sisi botol citron, selanjutnya saya akan membuat larutannya. Yang bubuk seperti tepung ini adalah baking soda, dan yang seperti gula pasir ini adalah citron. Untuk citron atau citric acid saya menambahkan air sekitar 200 ml. Ini lebih dari 200 ya, ini sekitar 300-an. Kemudian ini kalau bisa sih ditutup rapat dan dikocok-kocok sampai larut. Botolnya akan terasa dingin karena reaksinya dia itu endoter ya, seperti ini sampai dia agak keabu-abuan. Dan untuk soda saya masukin airnya itu dikit saja, benar-benar dikit, hanya untuk membasahi saja. Kenapa demikian? Karena ini untuk masalah stabilitas tekanan nanti. Jadi nanti ketika ini masuk ke soda, tentunya airnya akan makin banyak di sini. Jadi kalau dari awal sudah terlalu banyak air, tentunya sodanya itu akan mengendap. Karena baking soda ini walaupun dikocok-kocok sampai sekencang dan sebanyak apapun, dia akan mengendap-endap juga. Itu sifatnya baking soda. Jadi airnya dikit aja. Ketika air dari citron ini akan masuk, itu otomatis akan langsung bereaksi. Jadi memang tidak perlu banyak-banyak air di sini. Sedikit aja untuk membasahi. Oke, dan selanjutnya ya seperti tadi, ini A, ini B, akan saya balik aja biar teman-teman bisa lihat dengan urutan yang lebih enak. Ini A, ini B, citric acid, soda, citron baking soda.
citron baking soda. Ini sudah ada di tandanya ya. Ini A, ini B. Dan ini jangan lupa di A ada selang dan bola pemberatnya. Yang di B tidak wajib untuk menambahkan itu. Kalau mau menambahkan itu harus pakai koneksi Y yang sudah ada di paketnya. Silakan, itu pilihan masing-masing. Tinggal dipasang seperti ini. Dan selanjutnya satu persatu kita kencangkan. Ini sebetulnya sudah cukup enak ya dibandingkan pakai kit bikinan sendiri yang banyak selang-selang itu. Oke, sudah kencang semua. Sebelum menekan botol, pastikan ini tertutup rapat. Ini juga tertutup rapat. Lalu perlahan kita tekan. Nah, terjadi reaksi di sini, terus tekanan balik ke botol citron. Kita ulangi lagi beberapa kali. Ya, sudah mulai kenceng tekanannya ya. Aduh, saya make sure dulu. Nah, lihat. Jadi saya tidak menggunakan konektor Y ya, tetap bisa di sini. Kalau saya dorong citronnya, dia terlihat menetes dan terjadi reaksi di sini. Terus udara CO2 kembali ke botol A. Kalau dilihat tekanannya masih 0 di sini, masih jauh. Kita ulang-ulang terus. Sekarang kita pakai cara kedua. Setelah botol ini bertekanan, kita bisa mereaksikan citron lagi supaya mengalir ke sini dengan cara membuka ini lebar-lebar. Nah, dia naik, larutannya naik, netes ke sini, terjadi reaksi. Kita biarkan. Baiknya kita lepas dulu ya, nyiprat airnya. Kita buka lagi. Oke. Jarumnya udah mulai naik. Dan sudah selesai seperti itu. Tekanan yang tercipta ini sudah bisa kita pakai untuk diinjeksikan ke dalam tank menggunakan diffuser. Saya sudah punya di sini. Seperti biasa ya, ini adalah tutupnya bubble counter metal. Saya masukkan dan kencang, tinggal kita buka metal valve-nya di sini. Nah, sampai bubble counter-nya keluar, bubble, dan nanti CO2 akan masuk ke dalam diffuser. Meskipun tanpa menggunakan konektor Y seperti yang saya tunjukkan dalam video ini, kit ini akan tetap beroperasi dengan baik. Namun saya menyarankan kepada teman-teman sekalian untuk tetap memasang konektor Y ini. Caranya seperti yang saya tunjukkan dalam video ini. Ada dua buah check valve yang perlu dipasang di kaki-kaki dari konektor Y ini, dan jangan salah arah. Jadi perhatikan arahnya berikut, semuanya menghadap ke bawah seperti ini. Dengan memasang konektor Y dan check valve seperti ini, nanti pengoperasian dari kit CO2 Chisort ini biasanya akan lebih stabil. Di dalam video peragaan, saya tidak memasang konektor Y ini untuk menunjukkan kepada teman-teman sekalian bahwa memang kit Chisort ini tanpa konektor Y tetap bisa berjalan. Konektor Y ini hanya berfungsi untuk
lebih memastikan citron akan masuk ke soda karena sodanya biasanya mengendap di bawah di botol B. Bola dan check valve yang ada di sini berfungsi untuk memastikan larutan citron yang berasal dari botol A langsung menuju dasar botol B, tempat di mana bubuk baking soda mengendap. Jadi ya intinya ini sama saja dengan G-Shot kit yang pakai tutup botol A dan B itu, ditambah dengan metal valve pengatur di sini, sama aja dengan itu. Hanya saja ini lebih praktis, sudah rigid seperti ini ya, tidak goyang-goyang kemana-mana. Terus kemudian sudah dilengkapi dengan pressure gauge di sini, tidak kemana-mana juga, dan bubble counternya juga sudah oke banget. Ini yang tadi saya bilang suruh dirapatkan adalah untuk mengurangi tekanan. Jadi kalau terjadi tekanan berlebih atau terjadi apapun yang membahayakan, bukannya adalah valve ini, bukan valve ini ya. Ini kan untuk memasukkan CO2 ke dalam tank seperti ini. Nah, kita lihat tuh bubble-nya udah keluar. Nah, kalau terjadi sesuatu, maka untuk meresetnya ini dibuka dan tekanannya akan menjadi 0 kembali. Mau coba? Nih ya, sekarang kan ada diffusernya ini udah nyala. Kalau ini saya buka, otomatis tekanan akan ngejus keluar, di pressure gauge-nya akan menjadi 0, dan si diffusernya ini tidak mengeluarkan CO2 lagi, bubble counternya juga berhenti. Kita tes. Nah, seperti itu teman-teman. Turun terus, tekanannya akan turun. Dia akan menjadi 0 lagi. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kembali 0, netral lagi. Untuk membuat tekanannya lagi ya kita harus ulang lagi proses mencet botol citronnya. Jadi kalau pertanyaannya pakai kit ini stabil atau enggak, jawabannya sama aja dengan kit-kit yang lain, baik itu tutup botol CO2 yang abu-abu itu maupun bikinan sendiri, full bikinan sendiri akan sama aja. Terus mungkin ada concern juga dari teman-teman masalah karat karena ini bahannya besi. Saya nggak tahu ya, saya belum cukup lama menggunakan ini untuk bisa membuktikan bahwa ini akan berkarat atau tidak. Rasanya sih harusnya kalau tidak banyak bersentuhan dengan air, harusnya enggak ya. Oke, itu dulu teman-teman review saya mengenai kit CO2 G-Shot dari Wayin ZRDR. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video yang lainnya. Maju terus Aquascape Indonesia.